شيء حملا يقول في اسمك يا عظيم قل يا عليم أنت العليم ولا أنت عليم ولا كن سائلين عما يقول في اسمك يا عظيم أنت الكريم كريم في العذاب أنت اللطيف لطيف لا تحزن أنت العزيز ما وزنك بفعله وفي السبيل قل يا عليم أنت العليم وأنت عليم وكل سائل عما يقول في اسمك يا عظيم حليم كثير وليم وجيه باقي أليم كبير مسير على الرحيل إله وحيد رعوف بالعالمين قل يا عليم أنت العليم أنت عليم وكل سائل عما يقول في اسمك يا عظيم وللنبي صل يا سلام منا صلاة مع السلام يوم الجزاء السلام مما قل يا عليم أنت العليم وأنا العليم وكل سائل يهود باسمك يا عظيم والآل والصحب القصور سادوا به بيدا وسرور لا سيما ماهي الحصول سائق الإله
وليد قول يا عليم أنت العليم وأنا عظيم وكل فائن همنا يهون باسمك يا عليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ala nur. Bismillahilladzi huwa mudabbirul umur. Bismillahilladzi khalaqan nur min nur wa anzalan nur ala tur fi kitabin mastur biqadril maqdur ala nabil mahbur. Alhamdulillahilladzi huwa bil izzi madhkur wa bil fakhri mashhur wa ala sarra'i wa darra'i mashkur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin amma ba'du subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya man huwa fi uluhi kain ya man huwa fi fi'li hamid ya man huwa fi majdihi matin Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain radiyallahu ankum faslun ila an qala yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kita muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhadirin, wabil khusus Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatih wa Paman Sufni wal Ustadz Irsyad Pak Zain Abbas wal Habib Alwi Al-Bar Ustadz Jamal wa jami'ul hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Ustadz Abdurrahman Bakfir dan seluruhnya yang hadir yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan di pertemuan yang lalu terkait hadis yang membahas apakah kita melihat Allah di hari kiamat. Sudah dijelaskan di pertemuan lalu. Yang menarik di sini Nabi menyatakan tumaruna fi syamsi laisa dunaha sahab. Ya, fahal tumaruna ya. Fahal tumaruna. Kata fahal tumaruna, apakah kalian masih berdebat? Nah, tumaruna itu dari kata yang sama dengan kata miro. Miro dalam bahasa Arab artinya berdebat. Di dalam Al-Quran ada beberapa metodologi berdakwah
Itu disebutkan di surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izah al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah awali dengan firman-Nya, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia ini ke jalan penciptamu. Berarti ini adalah ad-da'wah. Setelah Allah menyebutkan tentang perintah dakwah, maka Allah sebutkan manhaj ad-da'wah, metodologi di dalam berdakwah. Yang pertama, bil hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan ilmu, dengan memahami keadaan objek dakwanya. Itu artinya al-hikmah. Nah, ini mustawa yang pertama untuk orang awam. Orang awam itu dakwanya yang mereka butuh hikmah. Metode kedua, juga level kedua, al-mau'izah al-hasanah, memberikan nasihat yang menyentuh hati. Mau'izah itu artinya satu nasihat yang menyentuh hati. Al-mau'izah al-hasanah ini level kedua, middle, pertengahan. Dan level yang ketiga, yang tertinggi adalah wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu berdebat, diskusi ilmiah dengan cara yang paling baik. Ini level ketiga dan level tertinggi. Nah, kalau level yang ketiga ini khusus kepada kelompok intelektual. Level ketiga ini juga cara dakwah terhadap kelompok yang menyimpang, terutama dalam al-qadaya al-aqaidiyah, kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah akidah. Nah, eksistensi Asy'ariyah wal Maturidiyah yang diyakini sebagai pemahaman agama dalam masalah akidah yang diikuti oleh mayoritas ulama dari generasi terdahulu hingga saat ini, dan diyakini bahwa inilah pemahaman akidah yang paling benar, bisa bertahan sampai saat ini sebab adanya munazarah, perdebatan. Namun perdebatan metode ketiga ini gak boleh dibawa ke orang-orang awam, jadinya buku lain. Metode ketiga ini khusus orang-orang tertentu. Maka Allah sebutkan wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, Imam Ghazali, Hujjatul Islam, Abu Hamid Al-Ghazali, itu menjelaskan demikian di dalam kitabnya Al-Qistas Al-Mustaqim, bahwa al-hikmah untuk satu kelompok tertentu, mau'izah hasanah untuk kelompok tertentu, dan al-mujadalah itu juga untuk kelompok tertentu. Berarti seorang dai, seorang ulama harus bisa membaca objek dakwanya siapa. Itu. Nah, ini nanti masuk ke dalam disiplin ilmu namanya al-ulumu al-aqliyah, ilmu-ilmu akliyah yang berkaitan dengan rasionalis atau berkaitan dengan akal, yaitu ilmu mantik. Kemudian yang kedua, bahthun wa munazarah, pembahasan dan juga seni dalam berdebat. Yang ketiga, ilmu falsafah. Dan yang keempat, ilmu al-makulat, yang membahas tentang ma wara'at tabi'ah, al-umuru al-ghaibiyah, perkara-perkara gaib atau metafisik.
Ini semuanya disebut al-ulum al-aqliyah. Jadi Imam Ghazali menerangkan ayat tersebut dengan penafsiran yang berbeda. Beliau mengatakan ayat tersebut menjelaskan tentang dakwah beserta metodologi dalam berdakwah dengan mustawayat, level-level objek dakwah, menggunakan al-mawazinul khamsah, 5 timbangan. Makna timbangan di sini adalah tariqatut tafkir as-sahih, cara berpikir yang benar. Ada dalam Al-Quran disebut dengan mizan, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 25, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquman nas bil qisti wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'ul linnas. Kami telah mengutus para rasul dengan mukjizat-mukjizat, dan kami telah menurunkan kepada mereka Alkitab beserta timbangan. Ya, dimaksud timbangan di sini adalah bahasa majas, yaitu tariqatu tafkir as-sahih, cara berpikir yang benar. Dr. Sa'id Fuda dalam kitabnya Tad'imul Mantiq menyebutkan bahwa jikalau makna mantik itu adalah ilmu yang membahas tentang cara berpikir yang benar, maka tentunya ilmu ini sumbernya ada di para nabi, karena para nabi mereka lah orang yang paling cerdas dan orang yang paling jenius dan orang-orang yang punya metode berpikir yang benar. Maka kalau membaca Al-Quran, kita lihat Allah kisahkan Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud menggunakan argumentasi dan cara berpikir yang benar. Begitu juga semua para nabi dan nabi kita juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, beliau menggunakan metode berpikir yang benar. Maka sumber utama ilmu ini adanya di para nabi, bukan dari kelompok filosof. Ini pendapat Dr. Sa'id Fuda. Imam Ghazali ketika mengartikan mizan, apa itu mizan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, beliau mengartikan adalah mizanul qiyas wa ra'i, timbangan analogi dan berpikir, sebagaimana yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau Al-Qustas, yang lahir 450 wafat 505 Hijriah, Al-Imam Ghazali rahimahullah. Di dalam tafsir Al-Hafiz Ibn Kathir yang lahir tahun 701 wafat 774 Hijriah, menukil pendapat beberapa ulama, diantaranya Al-Imam Mujahid wal Imam Qatadah, mengartikan mizan adalah huwal haq alladhi tashhadu bihi al-uqul as-sahihah al-mustaqimah al-mukhalifu lil ara'is saqimah, yang artinya kebenaran yang disaksikan oleh akal-akal yang sehat, yang lurus, yang menyelisihi pemikiran-pemikiran yang sakit, pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Itu disebut al-mizan. Nah, jadi dari sini kita bisa pahami bahwa sebenarnya perdebatan itu tidak haram. Itu metode dakwah. Yang menjadi haram berdebatnya itu kepada orang-orang yang tidak sampai ke level itu. Itu yang haram. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah yang lahir tahun 150 wafat 204 Hijriah, beliau mengatakan al-mira fil ilm yuksil qulub wa yurifu baqa'in. Berdebat dalam masalah ilmu itu menyebabkan kerasnya hati
dan bisa memunculkan pertikaian dan dendam. Ya, ad-dhaghain artinya dendam. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah perdebatan yang tidak berdasarkan keilmuan, yang fundamental, usul masalah akidah. Jika kelompok satu firqah yang menyimpang dalam masalah akidah kemudian dipublikasikan dan tidak ada yang membantah, maka dianggap ini kebenaran. Maka ulama terdahulu mereka menggunakan cara terhormat, diundang semua masyarakat hadir, baik orang awamnya dan kaum intelektualnya, kemudian tokoh dari satu pemahaman firqah atau sekte yang menyimpang itu diundang dialog dengan akidah yang benar. Dari situ bisa diketahui, oh ternyata yang benar ini, yang salah ini. Itu metodologi mereka. Yang kesimpulannya adalah izharul haq wa ibtalul adlal, menampakkan kebenaran dan menghapus penyimpangan. Makanya ayat tersebut lanjutannya apa tadi? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Allah mengetahui siapa orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Berarti akan ada kelompok yang menyimpang. Kemudian Allah lanjutkan wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah juga tahu kelompok mana yang benar, yang diberikan petunjuk. Ya. Makanya Imam Syafi'i ketika menukil atau meriwayatkan ucapan beliau ini, nah inilah yang digunakan oleh Tariqatul Asfiya. Kelompok para sufi bukan di level mujadalah. Mereka tidak suka berdebat. Orang-orang sufi nggak suka debat karena urusannya urusan hati, urusan akhlak, urusan adab, dan metodenya berbeda gitu. Tapi kalau perdebatan itu thariqah al-mutakallimin, adalah metodologi dakwah para ulama ahli kalam. Jadi dua hal yang berbeda. Makanya Imam Syafi'i berada di dua jalur tersebut. Imam Syafi'i dalam satu ucapan yang mengatakan berdebat itu mengeraskan hati dan bisa memunculkan dendam dan permusuhan. Tapi di dalam satu kasus beliau mengatakan bahwa majadaltu aliman illa ghalabtuhu wa majadaltu jahilan illa ghalabani. Tidaklah saya berdebat dengan seorang alim melainkan saya mengalahkannya, dan tidaklah saya berdebat dengan orang bodoh melainkan saya dikalahkan oleh orang bodoh. Ucapan ini menunjukkan Imam Syafi'i juga menggunakan cara berdebat, tapi kepada siapa? Orang alim. Adapun orang yang tidak berilmu beliau tinggalkan, karena itu nanti memunculkan keras hati dan permusuhan. Maka tujuan debat yang dilakukan oleh para ulama bukan ingin memecah belah. Ini juga penting. Debatnya mereka itu berbeda dengan debat yang terjadi di zaman kita, yang semuanya berdasarkan ego dan fanatisme. Mereka berdebat mencari al-haq, kebenaran. Makanya Imam Syafi'i, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah, dalam kitabnya Al-Farqu Bainan Nasihati wa Ta'yin, menukil ucapan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Ma jadaltu ahada illa tamannaitu an yuzhirallah al-haq ala lisanihi. Tidaklah saya berdebat dengan seseorang melainkan saya berharap kebenaran itu keluar dari lisan lawan debat saya. Jadi bukan mencari menang atau kalah, tapi sedang mencari tahu kebenaran. Itu tujuan dan niat dakwah para mutakallimin. Dan dalam manaqibnya Imam Syafi'i yang ditulis oleh Imam Baihaqi, juga ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, menyebutkan beberapa kali Imam Syafi'i berdebat dengan tokoh-tokoh firqah atau sekte-sekte yang menyimpang akidahnya. Itu Imam Syafi'i berdebat dengan mereka. Nah, ini kata
miro, ya, al-miro. Rasulullah SAW melanjutkan bahwa kalian akan melihat Allah di hari kiamat. Pembahasannya sudah kita bahas di pertemuan lalu. Kemudian Nabi lanjutkan, yuhsyarun nasu yaumal kiamat. Seluruh manusia akan dikumpulkan di hari kiamat di tempat yang disebut mahsyar. Mahsyar artinya tempat perhimpunan. Fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyattabi'. Faminhum man yattabi' asy-syams, wa minhum man yattabi' al-qamar, wa minhum man yattabi' at-tawaghit. Nabi melanjutkan sabdanya, dan siapa yang ketika hidup di dunia dia menyembah sesuatu selain Allah, maka dia akan mengikuti sesuatu tersebut. Ada yang menyembah matahari, maka dia akan mengikuti matahari. Ada yang menyembah bulan, maka dia akan mengikuti bulan. Dan ada yang menyembah at-tawaghit. At-tawaghit artinya berhala-berhala, maka dia akan mengikuti berhala di hari kiamat. Wa tabqa hadhil ummah fiha munafiquha, dan tersisalah umat ini, umat Islam. Maka diseleksi lagi umat ini di hari kiamat, yang munafik disingkirkan. Yang ngaku Islam tapi dalam hatinya memusuhi Islam. Banyak tidak? Banyak. Kenapa bisa kita simpulkan banyak? Karena Nabi sudah sebutkan di hari kiamat munafiquha. Orang-orang munafik di hari kiamat ada di umat ini. Nah, mereka nanti disterilkan oleh Allah di hari kiamat, tidak masuk ke dalam safnya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia masuknya di mana? Safnya orang-orang kafir. Safnya orang kafir. Di surat Al-Munafikun Allah sebutkan mereka itu kafir. Secara zahir Islam, tapi hakikatnya mereka itu adalah orang kafir. Nanti dihukuminya di hari kiamat. Walaupun meninggalnya secara zahir, secara Islam. Kita tugasnya menghukumi secara zahir. Kita gak boleh memvonis orang munafik. Itu ilmunya Allah nanti di hari kiamat, dan tersingkap semuanya. Kata Nabi, tersisa orang-orang munafik dari umat ini. Fayatihimullah, maka Allah pun datang. Allah pun datang. Ini seperti ayat di surat Al-Fajr, ya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa. Surat Al-Fajr. Kata datang di sini berkaitan dengan masalah akidah. Yang namanya datang berarti adanya gerak, al-harakah, ya. Makanya ulama ketika melihat adanya ayat-ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis Nabi yang mengandung makna mutasyabihat itu menyerupai makhluk perbuatannya, fisiknya, sifatnya Allah seakan-akan menyerupai makhluk. Di situ dikasih tanda merah tuh oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Sehingga apa? Ketika kata Allah datang, jangan sampai diartikan sebagaimana datangnya kita, makhluk yang ada gerak di situ. Imam Asy'ariyah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah, dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan wa'lam annahu thabata bidalil akli annal harakah 'ala Allah ta'ala muhal. Ketahuilah bahwa sesungguhnya telah ditetapkan dengan dalil akli, dalil yang rasional, bahwa sesungguhnya gerak yang dinisbatkan kepada Allah Ta'ala muhal, itu hal yang mustahil. Al-Imam Ghazali juga menyimpulkan
dengan bahasanya bahwa kalau gerak itu memiliki arti mutaghayyir, berubah. Kadang gerak di sisi kanan, kadang di kiri, kadang di depan, kadang di belakang. Beliau mengatakan bahwa al-ilah laisa bimutaghayyir. Yang namanya Tuhan tidak boleh memiliki perubahan, karena itu sama dengan makhluk. Makanya disimpulkan oleh Imam Fakhri Ar-Razi, begitu juga Imam Ghazali mengatakan bahwa kullu mutaghayyirin hadis, segala sesuatu yang bergerak itu adalah hadis. Hadis itu yang diciptakan. Wa kullu hadithin makhluk, dan segala yang diciptakan adalah makhluk. Wa laysal ilah bimutaghayyir, dan Tuhan tidak boleh memiliki yang namanya perubahan, karena perubahan itu adalah gerak, dan gerak itu adalah hadis, dan hadis itu adalah makhluk. Itu i'tiqad dari ulama-ulama Asy'ariyah. Nah, sehingga dipahami bagaimana sih makna Allah datang. Sepakat ulama ahli tafsir, wala khilafah, gak ada khilaf sama seluruh ulama tafsir, sepakat bahwa cara memahami atau cara menafsirkan Al-Quran, metode yang paling terbaik adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Itu kesepakatan. Makanya Imam Fakhri Ar-Razi ketika beliau menerangkan mengatakan makna pertama waja'a rabbuka wal malaku soffa soffa, dan datang penciptamu dan seluruh malaikat bersaf-saf. Tafsiran pertama atau takwilan pertama, beliau menakwilkan waja'a amru rabbika, telah datang perintah Tuhanmu, perintah penciptamu. Takwilan yang kedua, ja'a ghahru rabbika, telah datang kekuasaan penciptamu. Gahar itu apa? Qahrun, ya, yang kuat, kekuatan, keperkasaan. Itu ditakwil oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dan mayoritas ulama-ulama Asy'ariyah. Apakah mereka mentakwil tanpa dasar? Tidak. Karena ini dianggap ayat mutasyabihat, punya kaidah bahwa ayat mutasyabihat kalau ditakwil dengan ayat maka gunakan ayat muhkamah. Ayat muhkamah itu yang sudah jelas, tidak perlu ditakwil. Kalau mutasyabihat itu butuh penakwilan sehingga tidak salah memahami. Maka di surat An-Nahl ayat 33 Allah Ta'ala berfirman, ya, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya amru rabbika, yang artinya mereka sedang menunggu di hari kiamat datangnya para malaikat, dan atau datangnya perintah ciptaanmu. Nah, di sini menafsirkan ayat tersebut, surat An-Nahl ayat 33 menafsirkan surat Al-Fajr ayat berapa itu? Ayat 22 kalau tidak salah. Jadi menafsirkannya apa? Bahwa yang datang di situ malaikat datang. Ya sudah, malaikat gak ada masalah karena makhluk bisa datang. Tapi ketika Allah sebutkan au ya'tiya amru rabbika, atau mereka sedang menunggu datangnya perintah dari ciptaanmu, maka itu menafsirkan waja'a rabbuka wal malaku soffa soffa, ai waja'a amru rabbika. Itu bukan inovasi ulama, bukan inovasi para ahli kalam, tapi itu dijawab lewat firman, dan ini ayat muhkamah. Makanya ulama-ulama seperti Imam Al-Biqai,
itu menulis kitab Nazmud Durar fi Tanasubil Ayi wa Suwar, membahas menafsirkan ayat dengan ayat di dalam Al-Quran. Juga Syekh Muhammad Amin Shinkiti menulis kitab Adwa'ul Bayan, menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Dan ini kesepakatan seluruh ahli tafsir bahwa metodologi menafsirkan Al-Quran yang paling terbaik adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Setelah itu Al-Quran dengan hadis. Mereka sebut dengan tafsir riwayah. Tafsir riwayah. Nah, jadi makna datang di situ itu perintah. Perintah Allah yang datang. Karena nanti ada sekte yang menyimpang yang namanya Mujassimah, itu memahami Allah itu bergerak. Setiap ada hadis mengatakan turun, Allah turun, itu Allah turun dari langit turun ke bumi. Kemudian memahami Allah bergerak, ya ketika duduk di arsy, Allah duduk dari atas ke bawah. Sehingga yang terjadi jika tidak ditakwilkan, ini firqah yang mewajibkan takwil ketika umat menjadi salah memahami tentang kebesaran Allah, zatnya Allah, sehingga masuk kepada imajinasi Allah itu punya fisik dan nanti akan menjadikan Allah itu seperti berhala yang ada di kepala kita. Orang-orang musyrik menyembah Tuhan-Tuhan dibuat patung, mentajzim Allah. Makna mentajzim Allah, menganggap Tuhan itu berbentuk seperti itu, dibuatlah patung. Atau mereka menyembah Allah ditambah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Tuhan-Tuhan yang lain dibuat patung, tapi Allah mereka tidak membuatnya patung tersebut, tapi sudah menyamakan bahwa ada Tuhan selain Allah. Itu namanya kesyirikan, syirkun. Makanya dari sinilah ulama munazzihun yang ingin mensucikan Allah, mereka mengatakan kalau ada ayat-ayat ataupun hadis yang mutasyabihat, untuk menyelamatkan jangan sampai pemikiran kita menyimpang terhadap zatnya Allah, mereka mentakwil. Atau yang kedua, tafwid. Mereka tidak membahas itu, beriman dengan ayat yang sudah Allah firmankan, tapi i'tiqadnya tetap tanzih, karena Allah Ta'ala menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Fayati hilullahu, Allah datang kepada mereka di hari kiamat. Fayaqulu ana rabbukum, saya pencipta kalian. Fayaquluna hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna, inilah tempat kami dan hingga datang kepada kami pencipta kami. Fa idza jaa rabbuna arafnahu, ketika datang Allah kami mengenalnya. Arafnahu, inilah makna melihat Allah. Pertemuan lalu saya sudah mengatakan i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah, yaitu ketika makna melihat Allah bukan kita melihat zatnya secara fisik, tapi maknanya penambahan pengetahuan terhadap Allah. Maka Nabi mentafsirkan apa yang beliau sebutkan di awal. Di awal kan mereka bertanya, apakah kita bisa melihat Allah? Nabi menjawab, kesimpulannya bisa. Kemudian lanjutan hadis tersebut, Nabi katakan Allah Ta'ala ketika tiba kita mengenalnya. Berarti apa? Ma'rifah, bukan kita melihatnya. Jadi ini penafsiran dari makna awal tadi. Makna melihat Allah adalah mengenalnya, ziyadatul ma'rifah. Sayyid Muhammad bin Ahmad, ya, Sayyid Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Al-Ahdal, ulama besar yang ada di Zabid, menulis kitab Syarah Nazam Zubat
ifadah asadah al-umat. Ketika menerangkan nazam dari Imam Ibn Ruslan yang ma'ruf, nazam Zuban, awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Awal wajib bagi setiap manusia mengenal Tuhan al-ilah dengan penuh keyakinan. Ini bahasanya juga yang sering diucapkan ma'rifatullah. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Apakah maknanya mengenal Allah, mengenal zatnya? Ternyata beliau menjawab, maknanya adalah i'tiqadu wujudihi ta'ala. Makna ma'rifatullah atau mengenal Tuhan itu adalah meyakini adanya Allah. Bukan makna ma'rifatullah yaitu kita mengenal Allah dengan zatnya, tapi meyakini adanya Allah, wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuzu fi haqqihi, dan mengenal sifat-sifatnya, mengenal asma-asma'nya, nama-namanya, apa yang wajib, apa yang mustahil, dan apa yang mungkin atau yajuz, sifat jais terhadap haknya Allah. Jadi ma'rifatullah bukan mengenal zat, dan ilmu tauhid, ilmu akidah, tidak ada satupun ulama-ulama ahli kalam yang mereka membahas tentang zatnya Allah. Artinya membahas Allah itu bentuknya seperti apa, gak ada. Kalau ada semacam itu berarti sudah menyimpang. Kenapa? Karena Nabi melarang. Nabi melarang. Nabi mengatakan tafakkaru fi ayatillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau kalian mau tafakur, tafakur ciptaan Allah. Ulama memperluas, selain ciptaan Allah, boleh juga kita membahas asma-asmanya Allah. Boleh juga kita membahas sifat-sifatnya Allah. Boleh juga kita membahas af'al. Apa af'al? Perbuatan-perbuatan Allah. Tapi membahas Allah bentuknya seperti apa, kata Nabi, jangan kalian tafakur tentang zatnya Allah. Sehingga gak ada ilmu akidah, ilmu kalam membahas masalah itu, ya, tidak ada, satupun tidak ada, satupun tidak ada, kecuali kelompok menyimpang, sekte menyimpang tadi, yaitu al-firqah mujassimah dan al-musyabbihah. Mereka kenapa menyimpang? Karena yang mereka bahas zatnya Allah, sehingga nanti muncul kesimpulan yang menyimpang, ya, Allah seperti pemuda, Allah itu sepertiga malam, ronda malam, karena ada hadis sepertiga malam Allah turun ke bumi. Ini karena tadi membahas zatullah. Nah, maka Allah Ta'ala datang di sini, azza wa jalla, fayaqulu ana rabbukum, saya pencipta kalian, fayaquluna anta rabbuna, fayad'uhum wa yadrabu sirat baina zahranai jahannam. Ya, kemudian Allah Ta'ala berfirman, aku pencipta kalian. Maka mereka mengatakan, engkau pencipta kami. Lalu Allah memanggil mereka, dan dibangun jembatan sirat di antara bagian punggung neraka jahanam. Fa'akunu awwal man yajuz minar rusuli bi ummatihi, maka saya adalah orang pertama, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang melintasi daripada jembatan sirat bersama umat saya, dan tidak ada seorang pun wala yatakallamu yauma izin ahadun illa rusul, tidak ada seorang pun di hari tersebut yang berbicara kecuali para rasul. Yang diizinkan berbicara dengan Allah Ta'ala hanya para nabi. Wa kalamur rasul yawma izin, dan ucapan seluruh para rasul pada hari itu Allahumma sallim sallim, dan ucapan para rasul di hari kiamat sallim sallim,
Ya Allah selamatkanlah aku, ya Allah selamatkanlah aku. Ini para nabi. Para nabi pada waktu itu menyatakan selamatkanlah aku, selamatkan aku. Illa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan analaha, analaha. Ya, saya akan berikan syafaat. Saya akan berikan syafaat. Artinya para nabi lepas tangan waktu itu, para rasul. Mereka pun khawatir terhadap diri mereka. Jadi gak mikirin lagi umat. Karena saking takutnya pada hari itu digambarkan Allah murka yang tidak pernah Allah murka sebelumnya dan sesudahnya. Kecuali di hari itu. Maka tidak berani para rasul. Hanya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, beliau yang berbicara kepada Allah dan beliau yang menyatakan saya akan mengurus umat. Bahkan bukan hanya umatnya, umat-umat para nabi terdahulu pun diurus oleh Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di sini. Wa fi jahannam kalalib, di neraka jahanam itu ada rantai-rantai besi, mithlu syauki sa'dan, bentuknya seperti pohon berduri yang ada di tengah gurun pasir. Hal ra'aitum syauka sa'dan, hal ra'aitum syauka sa'dan, kata Nabi, apakah kalian pernah melihat syauka sa'dan, jenis tumbuhan berduri yang namanya syauka sa'dan? Qalu na'am, para sahabat mengatakan iya, ya, karena itu tumbuhan yang ada di Jazirah Arab, di gurun, ya. Qala fa innaha mithlu syauki sa'dan ghaira annahu la ya'lam ghadra ya, ghadra idhamiha illallah. Kata Nabi bahwa jembatan Sirat atau tadi kalalib, ya, rantai-rantai tadi yang ada di jembatan Sirat itu persis seperti syauki sa'dan. Hanya saja besarnya, ukuran besarnya itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, berarti sangat besar. Takhtafun nas bi'amalihim, dia menyambar manusia sesuai amal mereka. Jadi lintas jembatan, kemudian ini rantai, ada juga rantai itu kalalib tadi, dia nanti menyambar untuk dia jatuhkan ke dalam neraka jahanam. Itu namanya kalalib, yang Nabi umpamakan seperti tumbuhan namanya syauku sa'dan. Faminhum man yubaq bi'amalih wa minhum man yukhardalu thumma yanju. Sebagian dari mereka itu binasa, tidak selamat karena sebab amalnya, dan sebagian dari mereka itu diselamatkan oleh Allah karena masih memiliki iman sebesar biji sawi. Thumma yanju, maka dia selamat. Hatta idza aradallah rahmah man arada min ahli nar, hingga apabila Allah berkehendak memberikan kasih sayangnya kepada orang yang dia kehendaki dari penghuni neraka, amaral malaikata an yukhriju man kana ya'budullah, maka Allah perintahkan malaikat mengeluarkan orang tersebut yang dahulu menyembah Allah dari api neraka. Ini i'tiqad secara umum akidah ahli sunnah wal jamaah meyakini, karena ini ada hadisnya, bahwa sekalipun seseorang itu ada dalam neraka, jikalau dia seorang muslim, satu saat akan dikeluarkan dari neraka setelah masa hukumannya berakhir, atau karena Allah rahmat kepadanya, ya. Tapi ada beberapa ulama mengatakan, ya tergantung, kalau dia melakukan dosa-dosa besar, maka dia tidak akan bisa keluar dari neraka, dia abadi juga dalam neraka. Mereka mengambil dalil di surat As-Sajdah itu, tiap kali mereka ingin keluar dari neraka, u'idu fiha, maka mereka dikembalikan lagi masuk ke dalam neraka. Itu disebutkan di surat As-Sajdah. Itu di situ disebut fasik. Orang fasik adalah orang Islam yang melakukan dosa, dimaknai yang melakukan dosa-dosa besar dan belum bertobat, sehingga ketika meninggal dunia dia berada dalam neraka
maka dia tidak akan bisa keluar. Dia dihukumi sama seperti orang kafir. Orang kafir itu abadi dalam neraka. Ada yang berpendapat demikian, tapi secara umum mayoritas ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mereka menyatakan bahwa selama dia seorang muslim, seorang mukmin, dalam hatinya ada keimanan, maka suatu saat dia tetap dikeluarkan dari api neraka. Itu Nabi ajarkan kalau minta jangan masuk neraka, baru masuk surga. Kalau perlu masuk surga tanpa hisab. Allahumma adkhilni al-jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga tanpa hisab. Karena gak ada yang kuat, tidak ada yang mampu. Ya, jangan coba-coba deh. Gak ada yang mampu masuk neraka, walaupun sesaat. Ada satu ulama, dia ingin merasakan bagaimana sih neraka itu. Ketika dia masih hidup di dunia, dia ambil api, dibakar itu, kayu bakar, api menyala, kemudian dia masukkan jarinya ke dalam api, dia teriak, setelah itu pingsan. Keluarganya menunggu dia sampai bangun. Dia bangun dari pingsannya, ditanya kok bisa pingsan, dia bilang, saya tadi sedang tafakkur tentang neraka dan saya ingin coba, ya, neraka itu yang Allah Ta'ala sediakan untuk mengazab orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat. Saya ingin coba itu api dunia dulu deh sebelum api neraka. Ternyata api dunia yang tidak ada seberapanya dengan api neraka yang jauh lebih panas, yang dikatakan berapa puluh ribu tahun disiram dengan air, ya, itu api neraka. Uapnya itu api dunia, uap, belum apinya. Api terpanas di dunia itu dari uap dari api neraka yang sudah disirami puluhan ribu tahun. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar, ternyata api dunia saya tidak kuat, apalagi api neraka. Itu juga baru satu jari yang saya masukkan ke dalam api. Nah, dari sini ya dikatakan bahwa pendapat para ulama berdasarkan hadis ini, selama dia muslim dikeluarkan dari neraka. Ya, fayakhrijunahum, lalu mereka pun mengeluarkan penghuni neraka, yaitu malaikat, ya, fayukhrijunahum wa ya'rifunahum bi athari sujud. Nah, waktu malaikat masuk menolong orang-orang muslim agar mereka dikeluarkan dari neraka atas perintah Allah. Dari mana mereka bisa tahu itu muslim, sedangkan di dalam neraka juga ada orang kafir diazab juga di situ? Cara mengetahuinya adalah bekas-bekas sujud di dalam sholat. Jadi kalau orang gak pernah sholat, malaikat gak akan tahu dia umat Nabi Muhammad. Karena di sini Nabi katakan malaikat mengetahui identitas seorang muslim lewat apa? Athar sujud, bekas-bekas sujud, ya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ada tanda di wajah-wajah mereka dari bekas-bekas sujud. Makna bekas-bekas sujud itu wajah bercahaya, ya. Wajah bercahaya terang, ya. Gak ada tafsiran yang mengartikan tanda sujud itu hitam jidatnya, ya. Ada orang kulitnya iritasi, ya gak apa-apa, tapi itu bukan penafsiran bekas-bekas sujud dalam Al-Quran. Yang dimaksudkan adalah akhir sujud, wajah mereka bercahaya di hari kiamat. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, Allah mengharamkan api neraka membakar bekas sujud. Jadi mereka ini ketika hidup sholat, sujud kepada Allah, sekalipun mereka ada dalam neraka, seluruh anggota tubuh itu terbakar kecuali bagian jidat. Kenapa? Karena jidat ini digunakan untuk sujud pada Allah. Allah menjaga itu. Athara sujud. Fayakhrujuna minan nar, lalu mereka keluar dari api neraka. Fakullu ibni Adam ta'kulun nar illa athara sujud. Seluruh anak Adam api neraka membakarnya kecuali bekas sujud yang ada di jidatnya. Fayakhrujuna minan nar, lalu mereka keluar dari api neraka. Waqad umtuhishu, dan keadaan mereka hangus. Entah berapa puluh tahun di situ, berapa ratus tahun di situ dibakar dalam neraka. Nabi katakan keluar dari neraka keadaan mereka hangus. Hangus.
Kemudian setelah dikeluarkan mereka dalam keadaan hangus, fayusabbu alaihim ma'ul haya, lalu diguyur di atas mereka air kehidupan. Ada satu kolam itu. Kolam itu nanti ada satu riwayat orang-orang muslim yang dikeluarkan dari neraka karena mereka hangus dibakar dalam neraka, sebelum masuk ke surga mereka harus bersih dulu. Maka diperintahkan mereka mandi di satu kolam yang disebut tadi ma'ul hayah. Setelah mereka mandi, mereka bangkit dari kolam tersebut, keadaan mereka menjadi manusia yang indah, ya, hangusnya hilang, berubah menjadi manusia yang indah, yang harum, yang gagah, baru diperintahkan masuk ke dalam surga. Nah, riwayat kedua diguyur. Yusabbu artinya diguyur alaihim, di atas mereka ma'ul haya. Fayanbutuna kama tanbutul hibbah fi hamilis sail, maka mereka pun tumbuh sebagaimana tumbuhnya bibit di dalam lumpur, ya, atau di dalam terjangan banjir. Ada yang menafsirkan bagaikan biji yang menumbuhkan tanaman atau pohon di tengah-tengah lumpur. Itu diumpamakan penghuni neraka yang sudah dibakar hangus, tapi ketika mereka seorang muslim dikeluarkan, kemudian mereka mandi, mereka seperti tumbuhan yang baru lagi, ya, utuh lagi, sempurna. Setelah itu diperintahkan mereka masuk ke dalam surga. Wa huwa akhiru ahlin nar dukhulal jannah muqbilan. Di sini Nabi sebutkan juga bahwa thumma yafrugullah minal qada bainal ibad, kemudian Allah menyelesaikan hukumannya di antara hamba-hambanya, wa yabqa rajulun bainal jannah wan nar, jadi tersisa satu orang yang paling akhir keluar dari neraka. Orang ini berada di antara surga dan neraka. Nah, ini insyaallah pertemuan berikut kita bahas lagi lanjutannya. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.